atau pendapat etik sebagai berikut. Yang pertama, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan memperhatikan keterangan saksi yang dihadirkan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan, teradu telah menggunakan pengaruh jabatan untuk menggunakan pertemuan dengan PT Freeport yang sedang memiliki kepentingan dalam hal ini perpanjangan kontrak karya tambang di Papua, serta mengajak seorang pengusaha untuk terlibat aktif dalam pembicaraan perihal upaya negosiasi perpanjangan kontrak tambang PT Freeport, dan menggunakan pula pengaruh jabatan untuk menjanjikan upaya penyelesaian negosiasi perpanjangan kontrak yang padahal bukan menjadi kewenangan teradu sebagai anggota legislatif dan Ketua DPR RI dengan cara memfasilitasi pengusaha yakni Bapak M. Riza Khalid dan mencatut nama Presiden serta Wakil Presiden. Selain itu juga secara gamblang, teradu juga telah menggunakan pengaruh jabatannya untuk meminta saham dalam proyek listrik yang akan dibangun di Timika. Dari berbagai rentetan pelanggaran di atas, maka dapat dipastikan bahwa teradu telah secara terang benderang melanggar kode etik sebagai anggota DPR. Perbuatan teradu tersebut telah bertentangan dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik. Yang kedua, bahwa dengan memperhatikan nota pembelaan yang diajukan oleh teradu di hadapan sidang MKD, teradu sama sekali tidak pernah membantah adanya pertemuan yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Ma'ruf Samsudin selaku petinggi PT Freeport dan M. Riza Khalid. Dengan demikian telah menjadi fakta bahwa benar adanya pertemuan tersebut. Yang ketiga, bahwa pertemuan antara teradu dengan Ma'ruf Samsudin dan M. Riza Khalid pada tanggal 8 Juni 2015 yang pada pokoknya membahas mengenai perpanjangan kontrak Freeport serta adanya permintaan saham PT Freeport Indonesia merupakan perbuatan yang tidak patut dan bertentangan dengan ketentuan pasal 3 ayat 5 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik. Dan yang keempat, teradu dalam kapasitasnya selaku pimpinan DPR RI sepatutnya untuk menghindari perilaku yang tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, pertemuan antara teradu dengan Ma'ruf Samsudin dan M. Riza Khalid merupakan perbuatan yang tidak patut dan merendahkan citra serta kehormatan DPR. Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, saya berpendapat terhadap perbuatan teradu agar dijatuhkan sanksi sedang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 63 Peraturan DPR RI nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara beracara di Mahkamah Kehormatan DPR RI. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pendapat etik ini dibacakan oleh saya, Risa Mariska, nomor anggota A159. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Bu Risa Mariska. Silakan teks aslinya diserahkan ke meja pimpinan. Berikutnya saya persilakan Yang Mulia Bapak Dr. Dimyati Nata Kusuma. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan beserta para anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, Sekretariat, Panitera, ahli, serta hadirin hadirat yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah hari ini kita sudah sampai pada tahapan-tahapan yang akan kita ambil, yang mudah-mudahan berdasarkan ketentuan dan aturan kita tidak menyalahi. Maka oleh sebab itu perkenankan saya menyampaikan beberapa hal setelah mempelajari dan mengkaji secara dalam beberapa
pendapat baik dari pengadu, Saudara Sudirman Said sebagai Menteri SDM, serta dari teradu, Saudara Setia Novanto sebagai Ketua DPR RI, juga dari saksi Presiden Direktur Freeport, Saudara Ma'ruf Samsudin, dan dari Saudara Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Polhukam pada saat ini, dan juga dari pernyataan Presiden Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala, baik melalui media elektronik maupun surat kabar, serta masukan dari para pakar dan ahli serta profesor, serta masyarakat, dan dari alat bukti atau elektronik, yaitu berupa rekaman suara yang sampai saat ini masih dibutuhkan keasliannya, yang diputar pada saat sidang Mahkamah Kehormatan Dewan yang mulia ini, serta masukan dari Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan kami, Bapak Haji Yan Farid, bahwa ini masukannya sudah banyak, bahwa dengan alasan-alasan tersebut dan masukan tersebut serta pendapat tersebut, saya Haji Ahmad Dimyati Natakusuma dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan sebagai anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dengan ini menyatakan Saudara teradu Bapak Setia Novanto dengan menimbang, mengingat, dengan ini menyampaikan teradu Saudara Setia Novanto diindikasikan melakukan pelanggaran kode etik yang bersifat berat, dan sebaiknya putusan atau sanksinya diberhentikan dari keanggotaan DPR RI masa bakti 2014 dan 2019. Berdasarkan tata tertib Peraturan DPR RI nomor 2 tahun 2015 tentang tata beracara Mahkamah Kehormatan DPR RI, dan berdasarkan Undang-Undang nomor 17 2014 tentang MD3, MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Demikian yang saya dapat sampaikan. Semoga semua pihak tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan serta konstitusi yang berlaku. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Pak Dr. Dimyati atas pandangan yang sudah dibacakan, disampaikan dengan clear dan jelas. Selanjutnya dipersilahkan Yang Mulia Bapak Haji Maman Imanul Haq. Dipersilahkan. Izin pimpinan? Ya. Izin sebentar. Silakan. Sebelum dimulai, kita kan kemarin wakil dari PKB kan dan dari Nasdem masih Pak Acep dan Pak Akbar Faisal. Apabila ada pergantian kan semestinya pimpinan dari awal itu mengumumkan. Nah ini kan belum diumumkan oleh pimpinan ada pergantian. Jadi itu dulu supaya perjalanan kita lebih nyaman. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Yang Mulia Pak Adis. Jadi ada surat menyurat hari ini, pertama dari fraksi PKB, kedua dari fraksi Partai Nasdem, yaitu tentang penggantian ya anggota MKD yang mewakili fraksi tersebut. Dari fraksi PKB yaitu dari Saudara Haji Acep Adang Ruhiyat A50 digantikan oleh Haji Maman Imanul Haq A48 ya. Berdiri Pak Iman. Masa. Adapun dari fraksi Partai Nasdem yang mulia semulanya adalah Pak Akbar Faisal, nomor anggota A33 digantikan oleh Bapak Victor Bung Tilu Lais Kodat
silakan berdiri Pak. Ya, ini surat menyurat belum 100% karena kita masih menunggu surat dari pimpinan DPR. Namun demikian, pimpinan mempersilahkan untuk membacakan pandangannya sampai nanti selesai surat dari pimpinan DPR baru akan masukkan sebagai keputusan begitu. Oleh karenanya diharapkan dari praksi terkait juga memproses atau mendorong agar surat ini sore ini bisa turun begitu. Baik, dipersilakan Pak Iman. Pimpinan sebentar. Ya, silakan. Ya. Jadi membacakan saja. Nanti keputusannya nunggu. Oh gitu. Ya. Baik. Terima Ya. kasih pimpinan. Ya. Masih. Pimpinan. Ya. Baik, silakan. Sebentar. Dalam Ini pengalaman. belum giliran ya? Sebentar, saya Iya. interupsi. Interupsi, silakan. Ini. Dalam perjalanan kita, dalam hidup dalam parlemen ini, MKD merupakan alat kelengkapan Dewan. Dan pergantian alat kelengkapan Dewan itu dilakukan oleh sifatnya pemberatuan kepada pimpinan DPR. Oleh pimpinan fraksi. Tidak perlu menuju persetujuan. Karena yang berhak menarik atau menempatkan itu adalah fraksi. Jadi tidak perlu. Saya mempunyai kewenangan di sini menyampaikan pendapat dan itu harus dinilai sebagai hak dari fraksi Nasdem. Terima kasih. Baik, ya makanya kita persilakan. Namun supaya proses administrasi ini tuntas, mohon dari fraksi Nasdem juga mendesak kepada sekretariat pimpinan agar masalah ini bisa diselesaikan. Silakan Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatuhu wa salamuhu ala nabiyina Mustafa wa alihi wa sahbihi wa man ittaba amma ba'd. Pimpinan MKD dan seluruh anggota, pandangan umum terhadap pengaduan Sudirman Said terhadap laporan tindakan tidak terpuji Saudara Setia Novanto. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan masuknya surat laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Sudirman Said nomor 9011/04 MM dan 2015 perihal laporan tindakan terpuji Saudara Setia Novanto tertanggal 16 November 2015, MKD telah melaksanakan proses persidangan dalam rangka mencari kebenaran terkait laporan tersebut. Oleh sebab itu, yang pertama, saya melihat proses keterbukaan ini harus menjadi momentum bagi perbaikan kinerja DPR dan pertanggungjawaban terhadap wakil rakyat kepada rakyat Indonesia. Yang kedua, dukungan publik terhadap proses ini melalui media sosial dan begitu banyak aksi dan sarana lain menjadi nilai positif bagi terwujudnya proses kebijakan yang inklusif, demokratis, dan partisipatif. Sehingga nanti berbagai kebijakan harus bermuatan spirit moralitas yang berpihak kepada kemaslahatan masyarakat, tidak menuruti ego kekuasaan, kesewenangan, dan asas aji mumpung yang melahirkan penyimpangan jabatan, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka, berdasarkan fakta-fakta persidangan, bahwa Setia Novanto telah bersalah dan melakukan hal tidak benar menurut etik dengan melakukan dan melayani permintaan pertemuan dengan Ma'ruf Samsudin, Direktur PT Freeport Indonesia, dan bersama Reja Halid, seorang pengusaha. Perbuatan tersebut di luar tugas dan fungsinya sebagai Ketua DPR. Hal ini bertentangan dengan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR yang berbunyi, anggota dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerja untuk maksud tertentu yang mengandung potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme atas perbuatannya. Maka, saya Maman Imanul Haq, nomor anggota A48, meminta sidang ini untuk memberikan sanksi kepada Saudara Setia Novanto sesuai dengan kadar kesalahannya. Terima kasih. Jakarta, 16 Desember 2015, Maman Imanul Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan diserahkan teksnya. Kategorinya apa? Sedang. Baik, silakan diserahkan, Pak.
Iya, dan tolong ditulis di situ sedang. Berikutnya dipersilakan Yang Mulia, Yang Terhormat Pak Victor Bung Tilu Lais Kodar. Silakan Pak. Sidang Majelis Etik yang saya hormati, perkenankan saya untuk membaca pendapat etik atas dugaan pelanggaran kode etik Saudara Setia Novanto. Bahwa fakta persidangan, pengadu Saudara Sudirman Said telah menyampaikan pengaduannya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan mulai surat nomor 9011-04-MEM-2015 tanggal 16 November 2015 perihal laporan tindakan tidak terpuji Saudara Setia Novanto dan telah mendengarkan keterangan langsung pengadu di hadapan sidang Majelis Kehormatan Dewan yang secara umum berisi: 1. Teradu Saudara Setia Novanto bersama dengan seorang pengusaha yang dikenal dengan nama M. Risa Halid telah beberapa kali memanggil dan melakukan pertemuan dengan pimpinan PT Freeport Indonesia. 2. Teradu menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PT FI dan meminta agar PT FI memberikan saham yang disebutnya akan diberikan kepada Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Yusuf Kala. 3. Teradu tersebut juga meminta agar diberi saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika dan meminta PT FI menjadi investor sekaligus off-taker tenaga listrik yang dihasilkan dari proyek tersebut. Bahwa MKD telah bersidang dan mendengarkan rekaman percakapan pertemuan tanggal 8 Juni 2015 di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta yang diduga dilakukan Saudara teradu bersama dengan Saudara Risa Halid dan Saudara Maruf Samsudin. Adapun substansi dan isi rekaman tersebut mengarah kepada 3 hal. 1. Menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PT FI. 2. Meminta agar PT FI memberikan saham yang disebutnya akan diberikan kepada Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Yusuf Kala. 3. Meminta agar diberi saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika dan meminta PT FI menjadi investor sekaligus off-taker tenaga listrik yang dihasilkan dari proyek tersebut. Bahwa dalam persidangan etik, perdebatan soal legalitas rekaman bukanlah menjadi titik berat sebagaimana persidangan peradilan umum. Oleh karena itu, alat bukti ini cukup untuk digunakan sebagai dasar memutus sebuah perkara etik. Bahwa MKD telah bersidang mendengarkan keterangan saksi Saudara Maruf Samsudin dan pada intinya saksi telah mengakui keberadaan rekaman pengadu dan ihwal pertemuan antara dirinya, Setia Novanto, dan Risa Halid yang mengarah kepada 3 hal, yaitu: 1. Menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PT FI. 2. Meminta agar PT FI memberikan saham yang disebutnya akan diberikan kepada Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Yusuf Kala. 3. Meminta agar diberi saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika dan meminta PT menjadi investor sekaligus off-taker tenaga listrik yang dihasilkan dari proyek tersebut. Menimbang terhadap alat bukti tersebut, Saudara Setia Novanto dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal peraturan kode etik DPR RI sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1. Anggota dalam setiap tindakannya harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan. Pasal 2 ayat 2. Anggota bertanggung jawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil,
mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif, dan mempergunakan fungsi, tugas, dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Pasal 2 ayat 4. Anggota harus selalu menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta dalam menjalankan kebebasannya menggunakan hak berekspresi, beragama, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pasal 3 ayat 1. Anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR, baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR, menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Pasal 3 ayat 4. Anggota harus menjaga nama baik dan kewibawaan DPR. Pasal 6 ayat 4. Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili, dan golongan. Bahwa selain melanggar ketentuan-ketentuan pada pasal dalam kode etik DPR tersebut, di atas teradu juga telah melanggar ketentuan sumpah jabatan Ketua DPR sebagaimana diatur dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 tentang MD3 yang berbunyi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan melanggar ketentuan tentang kewajiban anggota DPR sebagaimana diatur di dalam pasal 81 Undang-Undang MD3 yang berbunyi, anggota DPR berkewajiban D. Melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Menaati tata tertib dan kode etik. Bahwa setelah mempertimbangkan fakta persidangan, pembelaan teradu, rasa keadilan dan keadilan masyarakat, serta guna mengembalikan marwah dan martabat institusi DPR atas pelanggaran kode etik tersebut, saya berpendapat bahwa teradu layak untuk dijatuhi hukuman sanksi sedang berupa pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR dan diumumkan kepada publik. Demikian pendapat etik saya. Sekian, terima kasih. Victor Bung Tilu Laiskodat. Terima kasih Yang Mulia Pak Victor, silakan diserahkan ke meja pimpinan. Berikutnya langsung dipersilahkan Yang Mulia Pak Dr. M. Prakosa, dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang Mulia Pimpinan dan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan serta hadirin sekalian, perkenankanlah saya menyampaikan pendapat etik saya terhadap kasus pelanggaran kode etik Saudara Setia Novanto, Ketua DPR RI sebagai berikut. Menimbang, Majelis Kehormatan Dewan merupakan alat kelengkapan DPR yang bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Menimbang, sidang Majelis Kehormatan Dewan adalah sidang untuk mencari kebenaran-kebenaran material atau fakta-fakta terkait peristiwa dugaan pelanggaran yang dilakukan teradu terhadap undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta peraturan DPR yang mengatur mengenai tata tertib dan kode etik yang dilaporkan pengadu. Menimbang bahwa selama proses persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan telah digali kebenaran-kebenaran material atau fakta-fakta terkait peristiwa dugaan pelanggaran apa yang dilakukan teradu terhadap undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta peraturan DPR yang mengatur mengenai tata tertib dan kode etik. Menimbang bahwa selama proses persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan telah ditemukan fakta-fakta dan kesaksian pengadu, kesaksian teradu, serta kesaksian saksi-saksi. Menimbang bahwa selama proses persidangan telah ditemukan fakta-fakta bahwa teradu melanggar undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta peraturan DPR yang mengatur mengenai tata tertib dan kode etik, khususnya pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa anggota dalam setiap tindakannya harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Pasal 2, anggota bertanggung jawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif, dan mempergunakan fungsi, tugas, dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Pasal 3 ayat 1, anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR, baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR, menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Ayat 2, anggota sebagai wakil rakyat memiliki pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku. 4, anggota harus menjaga nama baik dan kewibawaan DPR. 5, anggota dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 ayat 2, anggota dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya untuk maksud tertentu yang mengandung potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka berdasarkan pertimbangan etik yang telah disebut, maka perkenankanlah saya menyampaikan pendapat etik saya bahwa yang terhormat Saudara Setia Novanto telah terbukti melanggar kode etik dengan kategori berat dan sesuai dengan pasal 39 saya sebutkan
dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan menangani kasus pelanggaran kode etik yang bersifat berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian, maka Mahkamah Kehormatan Dewan harus membentuk panel yang bersifat ad hoc. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini saya mengusulkan untuk dibentuk panel yang bersifat ad hoc karena ini adalah pelanggaran berat yang punya potensi untuk pemberhentian sebagai anggota. Demikian pendapat etik ini saya sampaikan kepada pimpinan dan anggota Mahkamah Dewan Kehormatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. M. Prakoso, anggota nomor 183. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Bapak Dr. M. Prakoso atas pendapat etiknya. Dipersilakan tesnya diserahkan ke meja pimpinan. Berikutnya dipersilakan Yang Mulia Haji Sukiman. Silakan. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat akhir Haji Sukiman SPDMM nomor anggota A498, anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, fraksi Partai Amanat Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap surat pengaduan Bapak Sudirman Said, Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral terhadap anggota DPR RI Bapak Dr. Andes Setia Novanto AK dari fraksi Partai Golkar nomor anggota A300. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia saudara pimpinan dan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, hadirin dan teman-teman media yang berbahagia, saudara sebangsa dan setanah air yang kami cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenan dan ridhanya pada hari ini kita dapat melaksanakan tugas konstitusional dalam rangka pembahasan dan pengambilan keputusan terkait surat pengaduan Bapak Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap anggota DPR RI Bapak Dr. Andes Setia Novanto AK dari fraksi Partai Golkar nomor A300. Yang mulia pimpinan dan para anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, DPR dituntut bersifat responsif terhadap aspirasi rakyat. Sebagai wakil rakyat, DPR berkewajiban menjalankan tugas sesuai dengan mandat yang diterimanya dari rakyat. Karena itu DPR harus berpikir, berbicara, dan bertindak semata-mata hanya untuk kepentingan rakyat, kebaikan bangsa dan negara. Pada beberapa minggu terakhir ini, publik secara masif dan intensif memberikan perhatian kepada DPR, terutama Mahkamah Kehormatan Dewan, sehubungan dengan laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang disampaikan pada tanggal 16 November 2015 berkaitan dengan pembicaraan yang dilakukan oknum salah satu anggota DPR dengan pimpinan PT Freeport Indonesia. Menteri ESDM mengatakan anggota DPR itu bersama dengan seorang pengusaha dan telah beberapa kali memanggil serta bertemu dengan pimpinan PT Freeport Indonesia. Dalam pertemuan ketiga yang berlangsung Senin, tanggal 8 Juni 2015, pukul 15 sampai 16 WIB, di sebuah hotel di kawasan SCBD, Jakarta Pusat. Anggota DPR tersebut menjanjikan cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PT Freeport Indonesia dan meminta PT Freeport Indonesia memberikan saham yang disebutnya akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo
dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Anggota DPR ini menjanjikan sebuah cara penyelesaian kepada pihak yang sedang bernegosiasi dengan Republik Indonesia sembari meminta saham perusahaan dan saham proyek pembangkit listrik. Sebagai penyelenggara negara, anggota DPR harus secara konsisten mematuhi etika dan hukum pada peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2015 tentang Kode Etik DPR, Kode Etik DPR RI. Kode etik merupakan norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, dan citra dan kredibilitas DPR. Artinya, dengan peraturan tentang kode etik DPR ini, para anggota Dewan telah memiliki standar moral, standar formal yang mengatur perilaku, profesi, dan kapasitas mereka selaku wakil rakyat. Kode etik ini merupakan panduan normatif bagi anggota Dewan dalam menjalankan peran mereka yang berkaitan langsung dengan kepentingan umum. Disiplin, kerja, tanggung jawab, keterbukaan, dan manajemen konflik kepentingan. Setiap tindakan yang menyalahi panduan perilaku itu bisa dikatakan sebagai pelanggaran kode etik. Kode etik ini memiliki tujuan untuk melahirkan anggota Dewan yang profesional, yang dedikatif. Seluruh anggota DPR harus menegakkan etika dan kehormatan DPR RI, sehingga timbul kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakil rakyat. Adanya dugaan pelanggaran etika seorang anggota DPR harus diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam kode etik. Penyelesaian pelanggaran kode etik tidak sama dengan penyelesaian hukum, karena penyelesaian etik tidak harus disertai bukti fisik, sedangkan penyelesaian pelanggaran hukum memerlukan bukti fisik. Penyelesaian dugaan pelanggaran etik Saudara Dr. Andes Setia Novanto AK sudah menjadi perhatian masyarakat luas. Persidangan MKD yang diliputi secara luas oleh publik sesungguhnya sangat menyakitkan karena memampangkan lukisan wajah wakil rakyat yang diduga tidak menegakkan etika secara konsisten, sehingga masyarakat lalu memandang para anggota Dewan dengan citra yang buruk. Namun demikian, memperhatikan urgensi penegakan etika kepada semua anggota DPR RI, termasuk Ketua DPR, maka kami dengan seksama mengikuti persidangan ini dan sungguh-sungguh mendengarkan suara rakyat, karena bagi kami suara rakyat adalah suara DPR. Suara rakyat adalah suara Partai Amanat Nasional. Suara rakyat adalah suara Majelis Kehormatan Dewan. Saya mohon maaf mengambil jargon dari Partai Golkar. Sidang MKD yang kita selenggarakan sejak pertengahan bulan November 2015 telah mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh pengadu dan mendengarkan keterangan teradu, memeriksa alat bukti, dan mendengarkan pembelaan teradu. Selanjutnya, Pasal 56 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI. Putusan MKD didasarkan atas kepatutan moral, etika, fakta dalam hasil sidang MKD, fakta dalam pembuktian, fakta dalam pembelaan, dan tata tertib dan kode etik. Sanksi dalam penegakan etik di MKD diatur dalam ayat 8 pasal 147 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam hal teradu terbukti melanggar, putusan disertai dengan sanksi kepada teradu berupa sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis, sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR, dan sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat
3 bulan atau pemberhentian tetap sebagai anggota DPR. Berdasarkan keterangan pengadu, keterangan teradu, dan pemeriksaan alat bukti, keterangan-keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan atas asas kepatutan, moral, dan etika, kami berpendapat Saudara Dr. Andes Setia Novanto AK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran etika karena mengadakan pertemuan dengan Presiden Direktur PT Freeport bersama seorang pengusaha di luar mekanisme yang berlaku di DPR dan dengan senantiasa meminta petunjuk dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, Saudara Dr. Andes Setia Novanto AK dapat diberikan sanksi sedang. Akhirnya agar permasalahan ini menjadi semakin terang benderang, kami mengharapkan MKD meminta pihak yang berwenang bisa memecahkan misteri surat Sudirman Said bernomor 7522-13-6-2015 tanggal 7 Oktober 2015 kepada Jim R. Moffett, Jerman PT Freeport McMoran, yang berisi agar pemerintah untuk memperpanjang kontrak karya Freeport. Sudirman Said di bawah sumpah harus berkata jujur siapa yang menyuruh membuat surat itu, karena yang menyuruh merupakan biang segala biang kemelut PT Freeport selama ini. Sekiranya Sudirman Said mengatakan surat itu di inisiatifnya sendiri, maka harus segera diresapel karena telah bertindak sebagai agen asing. Demikian pendapat kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya agar kita dapat mengambil keputusan yang benar dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 16 Desember 2015. Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, fraksi Partai Amanat Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ditandatangani Haji Sukiman SPD MM, nomor anggota A498. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Pak Haji Sukiman. Ini hook dan jabnya sampai ke sana rupanya ya. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya saya persilahkan Yang Mulia Bapak Haji Muhammad Bakri, Ahmad Bakri. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat akhir A. Bakri HMSE, nomor anggota 464, anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, fraksi Partai Amanat Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terhadap surat pengaduan Bapak Sudirman Said, Menteri Energi, Sumber Daya dan Mineral, terhadap anggota DPR RI Bapak Dr. Andes Setia Novanto AK, nomor anggota A300. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Saudara Pimpinan dan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, sejak sidang pada pertengahan November lalu, Mahkamah Kehormatan Dewan telah mengisi ruang publik dengan banyak informasi yang disampaikan melalui media cetak maupun elektronik, di luar maupun luar negeri. Setiap persidangan, media begitu tertarik dan memberikan perhatian tidak biasa. Bahkan keputusan kita ini akan menjadi bagian perjalanan sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang Mulia Pimpinan dan anggota Mahkamah Dewan Kehormatan yang saya hormati, persidangan yang telah kita lakukan selama ini penuh dengan dinamika, baik di ruangan ini maupun di luar sidang. Sikap saya selalu konsisten, selaras dan sejalan dengan apa yang dirasakan sebagian besar kawan-kawan di DPR RI.
selaras dan sejalan dengan keinginan rakyat Indonesia dimanapun berada untuk melihat lembaga Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki kehormatan menunjukkan sikap moral, etika terpuji yang akhir-akhir ini selalu mendapat sorotan dan pandangan sinis dari masyarakat. Yang mulia para pimpinan dan anggota kehormatan Dewan yang saya hormati, mengadili etika saudara Setia Novanto untuk kali kedua kalinya ini sama sepertinya kita melakukan untuk pertama kali terhadap persoalan lain bagi saudara Setia Novanto, yaitu tentang pertemuan dengan seorang calon presiden di negara tetangga dalam kunjungan resminya di beberapa bulan yang lalu. Sebagai anggota MKD, saya sangat memahami betapa terhormatnya duduk dan berbicara di sini. Namun itu seperti sedang mengadili diri sendiri. Saudara Setia Novanto sebagai Ketua DPR RI adalah juga kolega saya sebagai anggota Dewan yang sama-sama disapa yang terhormat. Wajah saudara Novanto adalah cerminan kita. Namun sebagai pengendali kita memiliki tanggung jawab untuk memisahkan perasaan, memiliki sikap independen, untuk mendudukkan persoalan pada proporsinya, memiliki kepekaan terhadap apa yang kita dengar, kita lihat, kita rasakan, dan informasi yang kita temukan. Saya tidak memerlukan penelaan yang rumit dan berbelit-belit, apalagi dengan dalih yang berbagai macam cara, aturan dan siasat hukum yang berlaku. Sebagai wakil rakyat yang diberi amanah menjadi anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, saya telah mencermati keterangan pengadu, teradu, para saksi yang hadir di ruang sidang ini, dan masyarakat luas. Yang terungkap dalam persidangan adalah benar adanya bahwa saudara Novanto mengikuti melakukan pertemuan membantah semua pengakuan para saksi tentang pembicaraan yang sudah hampir pasti sebenarnya benar. Saudara Novanto bahkan berusaha untuk menutupi semua kejadian yang telah terungkap di publik secara luas. Saudara Novanto bahkan berusaha untuk mengalihkan fokus sidang etik ini ke persoalan lain. Bila saudara Novanto membantah dan mempersoalkan adanya rekaman dan andai kata rekaman itu pun tidak pernah ada, menurut pendapat saya sebagai anggota MKD, apa yang dilakukan saudara Novanto sebagai anggota bahkan Ketua DPR RI tidak patut dan di luar kewenangan yang disandangnya. Yang mulia para pimpinan dan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang saya hormati, atas dasar-dasar hal-hal yang disampaikan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa Saudara Dr. Andes Setia Novanto akan nomor anggota A300 telah secara nyata melanggar etika sebagai anggota DPR RI dan sesuai dengan ketentuan dijatuhi sanksi sedang, yaitu pemberhentian dari jabatan Ketua DPR RI. Hal lain yang terungkap dalam persidangan MKD dan di luar kewenangan penegakan etika, kami mendorong dan mendukung untuk diselesaikan secara melalui jalur hukum yang ada. Demikian pendapat akhir saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, tanggal 16 Desember 2015. Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, fraksi Partai Amanat Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditandatangani H. Bakri HMSE, nomor anggota 464, Daerah Pemilihan Jambi. Terima kasih Yang Mulia Pak
M. Ahmad Bakri ya, yang sudah membacakan pendapat etiknya sambil memproses untuk penyerahan dokumen. Selanjutnya saya persilakan Yang Mulia Bapak Supratman. Yang Mulia, sementara hak saya berikan kepada Pak Dasko. Baik, dipersilakan Yang Mulia Pak Dasko menerima pelimpahan. Pendapat etik. Yang terhormat pimpinan Majelis MKD serta anggota Majelis MKD serta seluruh rakyat Indonesia yang pada saat ini melihat tayangan sidang terbuka MKD. Pendapat etik. Insinyur Sukmi Dasko Ahmad A377 fraksi Partai Gerindra. Setelah mendengar keterangan pada sidang MKD, yaitu saksi pelapor Saudara Sudirman Said, saksi Ma'ruf Samsudin, dan saksi Luhut Binsar Panjaitan. Walaupun di dalam persidangan terdapat ketidaksesuaian alat bukti yang dihadirkan, dan juga di dalam persidangan terdapat keterangan-keterangan yang tidak sesuai satu sama lain, dan juga ada di dalam persidangan ada upaya untuk kemudian membuat alat bukti yang asli tidak bisa kami validasi. Walaupun demikian, melihat fakta persidangan tentang kronologis pertemuan dan lain-lain, maka kami berpendapat telah terjadi dugaan pelanggaran etik. Setelah melihat juga perkembangan persidangan dan rapat pertimbangan anggota MKD pada hari ini, yang berpendapat bahwa Saudara Setia Novanto telah melanggar berbagai ketentuan dalam kode etik DPR RI secara akumulatif. Oleh sebab itu, kami juga menantang saudara-saudara yang ada pada sidang MKD pada hari ini untuk kemudian menyatakan ada dugaan pelanggaran dalam kategori berat, bersifat berat sesuai dengan pasal 20 ayat 4 huruf B Peraturan Nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik yang berbunyi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 239 ayat 2, Undang-Undang MPR, DPR, dan DPRD, yang berbunyi, melanggar sumpah atau janji jabatan dan kode etik DPR. Sehingga kami berpendapat bahwa pelanggaran etik sedang itu tidak masuk. Kami berpendapat bahwa ini ada dugaan pelanggaran etik berat. Demikian pendapat kami tentang dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Saudara Setia Novanto sebagai Ketua DPR RI. Jakarta, 16 Desember 2015, Insinyur Sukmi Dasko Ahmad, fraksi Partai Gerindra, anggota Majelis MKD. Terima kasih. Oh ya, ya, karena pelimpahan jadi kembali ke asal, begitu ya. Ya. Baik, kembali ke asal, saya persilakan Yang Mulia Bapak Supratman. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat etik. Saya Supratman Andi Aktas, A388, fraksi Partai Gerindra. Berdasarkan pengaduan tertulis dari Saudara Sudirman Said terhadap Saudara Setia Novanto, dan oleh karenanya telah dilaksanakan persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan sebanyak 3 kali dengan menghadirkan saksi-saksi dan saudara teradu. Berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana yang telah dicatat di dalam berita acara persidangan, oleh karena itu saya berpendapat berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana yang termaksud di dalam berita acara persidangan, saya berpendapat bahwa Saudara Setia Novanto, Ketua DPR RI Republik Indonesia, telah terbukti melakukan pelanggaran berat yang dapat berakibat kepada pemberhentian sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan yang bersangkutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
melanggar pasal 20 ayat 4 huruf E, yakni melanggar ketentuan larangan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karenanya, termasuk pelanggaran berat, saya mengusulkan untuk membentuk panel sebagaimana dimaksud Pasal 39 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015. Hal ini sekaligus dimaksudkan untuk mendapatkan penilaian objektif sekaligus bisa mendapatkan keutuhan bagi keluhuran dan martabat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Demikian pendapat etik yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya. Berikutnya saya persilakan Yang Mulia Bapak Insinyur Hadi Adis Kadir, SH Menhub. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera.